Kita bersyukur kita boleh berjumpa di tahun yang baru ini. Dan kami, keluarga Bapak Timotius Zega dan semua tim worshiper juga akan bersama-sama mengundang kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tahun yang baru ini. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah sederhana, ibadah ucapan syukur, untuk kita mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mau naikkan pujian, kita mau katakan Bapa Engkau sungguh baik.
bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian, kita mau katakan semua baik, semua baik. Tidak ada yang tidak baik yang Tuhan kerjakan bagi kita. Nyatakan dengan lagu ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bertahtalah setiap pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau nyanyi bersama. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan saja. Amin. Kita mau nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan ya. Baik. Ma, kenapa aku belum mulai? Segala puji syukur hanya bagimu
semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan melalui pujian ini, Tuhan Yesus baik.
Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan saat ini di awal tahun 2021 kita akan memasuki tahun yang baru, dan sebelum kita mendengarkan akan sharing firman Tuhan dari beberapa hamba Tuhan atau tim penggembalaan di GBI Mamat Rajani, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini di awal tahun 2021 Tuhan, kami memulai perjalanan kami dengan kami datang ke hadirat-Mu, dan kami rindu Tuhan di awal tahun yang baru ini kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ke depan. Kami rindu kehidupan kami boleh semakin intim dan semakin dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan di awal tahun ini menjadi satu tekad kami untuk kami boleh bersama-sama memulai satu kehidupan di dalam tahun yang baru dengan hal-hal yang baru yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terlepas dari semuanya itu Tuhan, kami rindu bahwa Tuhanlah yang memimpin dan yang bertahta di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga sepanjang tahun 2021 kami boleh terus dan tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Biarlah setiap kami saat ini yang boleh mendengar akan kebenaran firman, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh semakin dikuatkan dan boleh kembali bersama-sama memulai hal-hal yang baik dan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu secara khusus untuk hari ini di awal tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengawali dengan membagikan dan men-sharingkan firman Tuhan yang saya ambil dari visi misi gereja kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, visi misi dalam gereja kita di Imamat Rajani, kita boleh menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, dan kepunyaan Allah sendiri, menjadi bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini kita mau lebih lagi seperti yang difirmankan di sini, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, memberitakan apa yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Mungkin tahun 2020 kita sama-sama mengalami kegelapan, mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak enak yang kita lalui di tahun 2020. Dan itu menjadi satu kegelapan di dalam kehidupan kita yang mungkin secara manusia kita merasa aku sudah menyerah, aku tidak kuat lagi. Mungkin banyak hal yang kita rasakan di tahun 2020 kemarin, satu kegelapan di dalam kehidupan kita yang membuat kita sepertinya hilang harapan. Tetapi pagi hari ini, di awal tahun 2021, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa kita masih ada dan Tuhan izinkan kita masih hidup. Itu artinya apa yang kemarin kita pikirkan bahwa pengharapan yang sepertinya tidak ada, Tuhan nyatakan hari ini kita masih diberi anugerah, masih diberi kehidupan, masih diberi pengharapan oleh Tuhan. Dan artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
bahwa perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sepanjang tahun 2020, di mana kita merasa seperti kehilangan harapan, ternyata Tuhan masih berkenan akan kehidupan kita. Dengan kenyataan kita masih dapat memulai hari yang baru di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali membenahi. Mungkin di tahun 2020 di mana kita merasa begitu tertekan, merasa begitu mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi seperti firman Tuhan katakan di sini, kamu yang dulu bukan umat Allah, kita yang merasa mungkin dulu hilang harapan, kita yang merasa kecewa, kita yang merasa sepertinya aku sudah mau menyerah. Tuhan katakan, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Menjadi umat Tuhan artinya Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Artinya Tuhan yang memenuhkan kehidupan kita. Sehingga apa yang kita rasakan dulu, sesuatu yang membuat kita putus asa, putus harapan, itu dinyatakan Tuhan di tahun 2021, Tuhan akan memelihara kehidupan kita lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, mari seperti firman ini menyatakan bahwa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kita sudah dilalukan Tuhan dari tahun 2020 yang mungkin banyak sekali kita mengalami ketidakenakan. Tetapi mari seperti firman Tuhan katakan, kita menyatakan atau memberitakan perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan di tahun 2020. Sehingga di tahun 2021 ini kita akan menjadi umat-umat Allah yang semakin dekat dengan Tuhan, yang semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, dan semakin berintegritas atau memiliki karakter yang seperti Kristus. Karena itu saudara, mari mulai di awal tahun ini, di awal tahun 2021 ini, kita mengambil komitmen bersama-sama untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri, memberitakan firman, memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita lebih lagi menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, jumpa dengan saya Pendeta Hendro Sumarsono. Dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita sudah berada di akhir tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun yang baru. Pada saat ini saya ingin menyaksikan kepada saudara betapa Tuhan luar biasa memelihara hidup saya dan memimpin dalam kehidupan saya selama 2020. Di masa pandemi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, telah membuat kehidupan kita itu dalam berbagai macam keadaan. Terutama kita sedang menghadapi kesulitan di berbagai segi kehidupan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan nyata dalam pemeliharaannya, sehingga saya memberikan tema hari ini adalah mujizat Tuhan terjadi pada masa pandemi. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Tetapi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan memasuki tahun 2020 yang lalu telah membekali kita untuk kita berani masuk tahun 2001. Dan saat ini saya ingin mendasari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 4
ayat 18 dan ayat 19 yang berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan menarik perhatian saya karena Lukas menyatakan bahwa tahun ini adalah merupakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan kenyataannya memang benar bahwa Tuhan Yesus yang mengatakan ini, Dia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa artinya rahmat Tuhan? Rahmat Tuhan yaitu rahmat itu sinonimnya adalah karunia atau kasih karunia, anugerah. Jadi saudara-saudara, memasuki tahun 2021, kita bisa berkata, aku berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan telah menjanjikan ini. Rahmat Tuhan telah datang. Kalau saudara tergolong orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, di mana di sini dikatakan ada orang-orang miskin, kemudian ada pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kalau saudara termasuk dalam kelompok orang-orang ini, berarti saudara berhak untuk menerima rahmat Tuhan. Percayalah bahwa ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, Dia tidak pernah mengingkar janji. Dan itu sudah saya alami di saat saya hidup tahun 2020 ini. Saya dan keluarga boleh melaluinya oleh karena pertolongan dan rahmat Tuhan. Sehingga sekarang bagi saudara yang saat ini sedang menghadapi problema, masalah, kehidupan, kesulitan hidup, percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada, dikarenakan Dia sendiri yang berjanji bahwa tahun mendatang ini dikatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saya ucapkan selamat memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Shalom. Di sini saya Manap Tamtomo sebagai pelayan Tuhan. Kami mengucap syukur karena di akhir tahun ini dan menjelang menghadapi tahun 2001, kita harus mampu untuk bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi gerejanya. Saudaraku, satu hal yang penting bahwa dunia berada dalam pengaruh kekuasaan yang luar biasa. Dua hal kekuasaan yang mempengaruhi besar di dunia ini sekarang ini. Di mana yang pertama pusaran itu berpusat
kepada kerajaan Allah. Setiap bagian daripada kerajaan Allah, baik khususnya di dalam gerejanya, itu bergerak begitu luar biasa, dan Tuhan Yesus sebagai komando di dalam pergerakan untuk mengambil, merekrut, menjamah orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dan notabene disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Tidak terkecuali di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang tertutup, di tempat-tempat yang terbatas. Semua bisa dimasuki, semua bisa diterobos oleh Tuhan sendiri. Artinya bahwa pusaran kekuasaan kegelapan berada dalam kondisi mereka kesulitan menghadapi tentang akhir zaman ini. Tuhan ingin memanggil umatnya dalam berbagai penjuru dunia ini datang kepadanya. Artinya di sini kita akan melihat bahwa gerakan itu telah terjadi sekarang. Tuhan menjamah orang dari berbagai di seluruh dunia ini, berbagai benua dan berbagai bangsa, suku, dan bahkan sampai di tempat-tempat yang terpencil. Tuhan memanggil mereka. Caranya luar biasa. Ketika bahwa gereja itu mulai tidak mau melakukan untuk pelayanan-pelayanan begitu luar biasa dalam hal yang disebut dengan marturia, Tuhan berada memimpin sebagai komando. Tuhan menemui banyak orang untuk datang dan memanggil mereka datang kepadanya. Artinya di sini bahwa Tuhan ingin menggerakkan gerejanya yang menjadi organ daripada gereja Tuhan, tubuh Kristus. Mereka tidak perlu malu-malu untuk bersaksi tentang kerajaan Allah kepada siapapun juga. Kita tidak boleh malu, tidak boleh takut, dan tidak boleh minder. Karena semua orang adalah bagian yang telah terpilih akan menjadi bagian kerajaan Allah. Pasti mereka akan dipanggil oleh Tuhan. Kita jangan pernah berkata bahwa mana mungkin saya akan masuk di tempat-tempat yang begitu terbatas, tertutup. Tuhan punya cara. Kalau engkau tidak bisa melakukan, pasti Tuhan akan menemui mereka dengan cara-cara kehadirannya secara pribadi. Nah, ini teguran luar biasa. Teguran bagi gerejanya untuk mengemban amanat agung Kristus. Seperti Paulus sendiri mengatakan dalam kitab Timotius, yaitu dia katakan kepada kita dalam kitab Timotius pasal 2 Timotius 1 ya, ayat yang ke-7 demikian dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ketika gereja takut menghadapi orang-orang sekitar kita untuk menyatakan, mendeklar tentang Injil Tuhan, satu yang sebenarnya sederhana, yang perlu kita harus belajar, tidak perlu takut. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengajarkan dengan cara sederhana. Nyatakanlah kasih, ya, dan hidup tertib. Artinya apa? Bahwa kita tetap menghargai tata tertib, bahkan juga kehidupan yang sedang bekerja. Dan kita harus juga memiliki, jangan sampai berhenti, tetap menyatakan kasih. Kasih kepada siapapun, berjumpa, tersenyum, berkata, katakan Injil, katakan apa yang saudara alami bersama dengan Yesus. Itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang hidup bagi pelayanan Tuhan, bagi untuk kesaksian Tuhan, bagi semua orang. Karena itu janganlah sekali lagi kita ditawan roh ketakutan, ya. Yang kedua, untuk yang berikutnya kita bahwa Tuhan itu ingin katakan ini ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, sebab hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ada yang kita harus andalkan di dalam kesaksian kita, bahwa keandalan kesaksian kita adalah bukan diri kita, bukan persiapan kemampuan ahli dalam berbagai pemahaman tentang bagaimana pendekatan dalam pelayanan penginjilan. Tidak.
Yang terpenting kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu yang terpenting. Oleh karena itu kita jangan pernah takut, ya. Jangan pernah malu, ya. Kenapa kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan malu, ya? Mungkin banyak hal. Pak, saya itu baru bertobat. Saya belum lama percaya Tuhan. Pak, saya tidak bisa bicara. Musa pernah melakukan yang sama, ya. Dia ngerasa keluh mulutnya untuk mengatakan hal-hal kebenaran. Tetapi Tuhan katakan, lakukan. Tetap katakan, ya. Itu artinya kita diberikan suatu dorongan dari Tuhan. Dipush oleh Tuhan, oleh kekuatan roh Tuhan. Kita jangan pernah menyerah. Ya, keterbatasan kita akan dibalut oleh kekuasa Tuhan. Kekuatan. Jadi mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang terpenting itu nanti yang membuat saudara tidak akan menjadi malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Karena kita punya misi yang terpenting, ya. Dia katakan ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan mengambil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi, kita melihat bahwa rencana penyelamatan manusia bukan baru, tetapi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, ya. Jauh-jauh sebelum manusia itu benar-benar tahu cara untuk menyelamatkan diri. Tuhan sudah menyiapkan jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, bukan kita yang menyiapkan jalan untuk keselamatan bagi semua orang, tapi Yesus yang menyiapkan jalan, dan Tuhan Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Karena itu saya mengajak pada hari ini teman-teman jemaat Tuhan, jangan takut, jangan malu, ya, jangan minder, jangan rendah diri, karena Tuhan ingin menguatkan kita. Kita akan lakukan pekerjaan Tuhan, yaitu dengan semangat, ya, marturia kita. Ya, dengan kasih, dengan diakonia kita, ya, kita jangan pernah melupakan itu, karena ketika kita maju dalam kasih dan juga dalam kesaksian, maka bahwa kita membuktikan kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sang pemberita Injil, ya, di akhir zaman ini, yang ikut di dalam menyelenggarakan penyelamatan manusia. Orang Tuhan memakai kita dalam kesaksian itu. Karena itulah visi yang harus kita kembangkan untuk tahun 2001. Ya, saya kira sampai di sini Tuhan memberkati kita. Salam, salam, puji Tuhan. Shalom, apa kabar? Di mana yang di rumah? Dimanapun yang Anda berada, apa kabar? Luar biasa? Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di tahun 2021. Wah, 1 Januari 2021. Tidak terasa kita sudah sampai pada tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan berharap-harap cemas bagaimana dengan tahun yang akan datang ini. Apakah lebih baik atau malah lebih parah gitu ya. Kalau kita melihat di tahun 2020 bagaimana pandemi mulai, kita tahu mulai bulan Maret sampai hari ini kita cukup dipusingkan dengan corona. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini suatu tantangan yang luar biasa. Banyak hal, bahkan kalau kita lihat tahun 2020, bagaimana kondisi perekonomian, bagaimana kondisi kita pada saat tahun 2020 itu cukup bikin kita akan sulit melakukan apapun. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menjadi khawatir akan tahun depan, tahun 2021 ini? Apakah kita menjadi cemas?
Ini sebuah pertanyaan yang mesti sering kita pertanyakan dengan kondisi yang saat ini. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal yang 13 ayat yang 21 sampai yang 22. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap itu ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, membaca firman Tuhan ini, apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara? Di dalam tahun 2021, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjadi khawatir untuk bisa menghadapi, menjalani tahun berjalan, yaitu tahun 2021, tahun baru? Kalau kita belajar bagaimana pengalaman-pengalaman dari orang-orang Israel pada waktu itu, bagaimana penyertaan Tuhan bagi orang Israel perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan tidak meninggalkan. Janji Tuhan, iya dan amin. Ada penyertaan Tuhan. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana kita tahu jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi tahun 2021 ini, kita harus lebih intim kepada Tuhan, supaya kita tahu jalan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, belum tentu itu baik. Tetapi kalau rancangan Tuhan adalah rancangan yang benar, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi umatnya. Jadi kita harus bisa bagaimana mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, maka kita jangan khawatir akan menghadapi segala rintangan-rintangan di tahun 2021. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan akan menuntun kita menuju jalan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana penyertaan Tuhan bagi umat Israel itu juga berlaku bagi kita. Penyertaan Tuhan berlaku bagi umatnya pada masa kini. Tidak aja masa lalu, tetapi masa kini. Kepada penyertaan kepada Bapak Ibu Saudara bagi umat yang kekasih, umat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terpenting bagaimana kita supaya Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mentaati perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Jadi dalam menghadapi tahun 2021, jangan gentar, jangan goyah, jangan khawatir. Kita yakini bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Penyertaan Tuhan berlaku pada kita semuanya. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Apapun permasalahannya yang kita mau hadapi, tantangan sebesar apapun, jangan khawatir.
selama kita mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan, dan satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Jangan andalkan yang lain akan mengecewakan. Kalau kita mengandalkan yang lain, kita akan dikecewakan. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, yang satu-satunya yang bisa kita andalkan, maka kita akan hidup benar, kita akan masuk di dalam kehendak Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita di dalam rel Tuhan, maka kita akan dituntun oleh Tuhan, dan kita akan diarahkan Tuhan, supaya kita tidak mengalami sebuah kecelakaan. Kita tidak mengalami sebuah hal-hal yang membuat kita mungkin menjadi terpuruk. Yakin dan percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2021, tahun penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan bangun itu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita yakin percaya ketika kita mengasihi Tuhan dengan pujian penyembahan dan intim kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan ada bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2021. Penyertaan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, pada awal tahun ini, pada tanggal 1 Januari ini Tuhan, kami mulai tahun 2021 ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dan kami yakin percaya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan, biarlah kami boleh mengerti Tuhan apa jalan yang Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan akan menuntun kami Tuhan ke jalan yang benar ya Tuhan. Tuhan, dan penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan Engkau Tuhan tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menggandeng kami Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengalami hal yang terpuruk Tuhan, Engkau akan menuntunnya untuk jalan, untuk bangkit ya Tuhan. Dalam menghadapi tahun 2021 ini Tuhan, Kau berikan kami iman yang lebih lagi Tuhan. Bapak, kami meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan Tuhan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, para umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh dikuatkan dan menjadi rema di dalam kehidupannya ya Tuhan, dan menjadi pedoman di dalam kehidupannya Tuhan untuk mendidik dan menuntun bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir.
bersatu di dalam doa untuk masuk ke tahun 2021 di awal penghujung tahun baru ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk meminta hadirat Tuhan mau menyertai kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan Yesus, bahwasannya Tuhan sampai pada saat ini Tuhan, detik ini Tuhan, kami boleh Tuhan Engkau bawa Tuhan Yesus membawa ke dalam tahun yang baru ini Tuhan, membawa kami bersama-sama Tuhan masuk ke dalam tahun yang penuh dengan kemuliaan. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah lalukan kami semua Tuhan Yesus dari segala virus-virus apapun Tuhan, dari segala badai pencobaan apapun Tuhan Yesus yang ada di hadapan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan masuk ke dalam penghujung tahun ini Tuhan, tentunya Tuhan dengan berkat yang datang daripadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami sungguh sangat percaya Tuhan, kami adalah anak-anak pilihan-Mu Tuhan Yesus, yang boleh Tuhan masuk ke dalam tahun ini Tuhan untuk mendapat berkat yang baru yang datang dari kepadamu Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, oh Tuhan, biarlah tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan bagi bangsa kami Tuhan, dalam segala aspek, dalam segala bidang Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan Yesus, sehingga apa yang sudah kami lalui di tahun sebelumnya Tuhan, biarlah Tuhan di tahun ini Tuhan kami boleh merasakan pemulihan yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkat mengalir bagi kami Tuhan Yesus. Engkau mengirimkan berkat-berkat Tuhan dari seluruh penjuru mata angin Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami Tuhan Yesus, beserta aparat-aparat yang membantu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hikmat marifat yang datang dari ilahi Tuhan Yesus, oh Tuhan, boleh memenuhi kepemimpinannya Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan menyertainya Tuhan Yesus, sehingga terobosan-terobosan baru Tuhan Yesus boleh mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa kami dipulihkan Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat percaya itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami hadapi tahun ini Tuhan dengan penuh kemenangan Tuhan Yesus. Kemenangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tahun ini Tuhan dengan kemuliaan, dengan penuh sorak-sorai yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan menyertai kami semua, menyertai anak-anak yang Engkau kasihi dari seluruh penjuru bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Haleluya, haleluya. Kami yang percaya mengatakan amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu dan pelayananmu. Apa yang kau berbuat dibuatnya berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menaruhkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan dan sukacita dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Segala puji, hormat, syukur, kebaikan kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika ya Esa, ketika yang Esa, ketika yang Esa. Kami dari tim pengembalaan, pengurus dan jemaat GBI Imam Rajani Sampurna Square mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.